Sharing pembelajaran online. Jumpa lagi dengan sahabat sekolah yang berisi dengan konten-konten informasi, ilmu pengetahuan, motivasi, dan pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, sahabat sekolah. Semoga sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita lanjutkan, silahkan sahabat semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi, like dan share kepada grup-grup yang lain. Pembahasan hari ini berkenaan dengan sharing pembelajaran online bagi pengajar. Banyak sekali kendala-kendala yang dialami tatkala pembelajaran online. Semoga konten hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita lanjutkan seperti konten sebelumnya, menciptakan sekolah di rumah, panduan buat orang tua dan peserta didik, maka sebagai seorang pengajar kita harus menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Artinya bahwa seorang pengajar harus konsentrasi, tidak nyambi dalam mengajar. Ciptakan suasana mengajar seperti tatkala kita di sekolah, sehingga sambil mengajar tidak nyambi menyuci atau memasak atau mungkin ngomong anak kita dan sebagainya, sehingga kita benar-benar fokus untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Selain kita mempersiapkan alat pembelajaran seperti HP, laptop, kemudian bahan ajar, PPT, kemudian buku paket atau buku pendukung yang lainnya, kita harus siapkan juga ruangan khusus yang tidak ada aktivitas lain sehingga kita tidak terganggu, ini seperti di ruang kerja ataupun di kamar dengan meja khusus, ataupun di ruang keluarga ataupun di ruang tamu, sehingga ketika mengadakan pelaksanaan pembelajaran kita tidak terganggu dengan aktivitas yang lain. Saat kita melaksanakan pembelajaran online, baik itu dengan Zoom atau dengan Google Classroom, minimal dengan WA Group, maka ada kendala-kendala yang sering kita alami. Kendala yang dialami adalah kontrol kelas atau penguasaan kelas untuk mengetahui bagaimana kondisi peserta didik. Kalau untuk pakai Zoom mungkin nggak masalah, tetapi kalau untuk pembelajaran WA ini yang akan kita bahas. Sebelumnya tonton dulu tentang konten cara pembelajaran online via WhatsApp, sehingga bisa menguasai tentang pembelajaran via online WA atau WhatsApp. Yang pertama kita buat grup WA, kemudian berikan nama-nama anggota di perangkat maupun di SIM card sehingga kita mengetahui nama-nama anggota tersebut. Kita siapkan perangkat pembelajaran seperti PPT, baik itu di dalam HP maupun di dalam laptop yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Kemudian setelah itu kita melaksanakan pembelajaran online dengan WA atau WhatsApp ya. Setelah kita upload ini pembelajaran, maka kita kontrol. Di atas ada tulisan info siapa yang sudah membaca materi kita. Contohnya ini satu orang Rizky yang tidak membaca, maka kita tegur si Rizky, baik itu via WA maupun nanti dengan video call di WhatsApp. Kalau kita tanya dia tidak menjawab, tidak ada respon, nah baru kita nanti telepon dengan WA. Dengan video call ini kita bisa mengetahui keberadaan peserta didik, apakah dia menyimak ataukah dia tidak ada di tempat. Kalau dalam waktu 10 menit kita panggil dan tidak ada respon, maka diberikan sebagai catatan bagi kita bahwa peserta didik itu memang tidak mengikuti pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah kendala yang sering dialami tatkala kita melakukan pembelajaran online via WA atau WhatsApp adalah tidak semua materi mata pelajaran itu bisa kita lakukan dengan jelas, khususnya untuk materi-materi
matematika atau IPA yang memang harus dijelaskan secara khusus. Untuk itu kita memerlukan salah satunya adalah dengan video call via WA per 4 anak. Itu bisa dilakukan ketika melaksanakan tugas latihan, yang lain melaksanakan latihan, kemudian kita memberikan pemahaman kepada 4 orang secara bergilir. Nah, itu sebagai satu alternatif untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik, agar peserta didik ini lebih paham dan nanti ada interaksi apakah mereka mengerti dengan yang kita jelaskan atau tidak. Dengan 4 orang ini mungkin bisa kita lakukan secara bertahap, sehingga yang lain bisa mengerjakan tugas yang lain. 4 orang ini secara bergantian bisa kita jelaskan materi yang berkenaan dengan matematika atau IPA yang memerlukan rumus atau memerlukan penjelasan yang cukup rumit dan harus ada interaksi timbal balik antara peserta didik dengan orang tua. Contohnya mengerjakan soal matematika seperti dalam layar ini. Nah, itu memang harus perlu penjelasan khusus dan itu harus disampaikan peserta didik langsung dan harus ada interaksi antara kedua belah pihak. Hal ini juga bisa dilakukan dengan materi pelajaran IPA contohnya, yang memang harus dijelaskan secara khusus tatkala kita menjelaskan. Bisa di whiteboard atau bisa di di lembar buku, kemudian kamera yang kita dekatkan sampai peserta didik ini mengerti apa yang kita jelaskan atau kita terangkan dengan berkenaan materi tersebut. Nah, semoga pembahasan ini bisa menjadi alternatif untuk mata pelajaran matematika maupun mata pelajaran IPA yang memang harus ada penjelasan khusus kepada peserta didik. Demikian pembahasan kita tentang kendala-kendala dalam pembelajaran online. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, silahkan yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang lain. Like dan share ke Facebook, kemudian ke Instagram dan grup-grup WA yang lain. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Jumpa kembali dengan sahabat sekolah, ditunggu masukannya di kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.